Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Ayu Efrianti, dan rekan saya Hafizini. Kami akan menjelaskan tentang audit sektor publik. Jadi, di sini kita harus mengetahui apa itu pengertian dari audit sektor publik. Jadi, audit sektor publik itu adalah audit yang dilakukan untuk memantau kinerja dari pemerintah, baik pemerintahan daerah, pemerintahan negara, atau pemerintahan pusat, serta BUMN dan BUMD yang mengelola seluruh sumber biaya, yang mana sumber biaya itu berasal dari pajak rakyat. Jadi, dapat kita simpulkan dari pengertian secara umum tadi tentang audit sektor publik. Jadi, audit sektor publik itu adalah suatu proses pemeriksaan atas kinerja dari lembaga publik di mana lembaga tersebut bernaung di bawah pemerintah. Selanjutnya, audit sektor publik itu perlu membentuk suatu lembaga audit yang independen atau berdiri sendiri yang benar-benar mempunyai integritas yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karenanya, lembaga audit tersebut setidak-tidaknya bernaung di bawah lembaga legislatif yang bisa memberikan kuasa lembaga profesional atau independen yang keadaannya mandiri seperti akuntan publik. Jadi, peraturan yang dikembangkan oleh standar audit sektor publik harus terbentuk oleh suatu lembaga ataupun badan yang terdiri dari praktek auditing. Sebagai contohnya yaitu organisasi di Amerika, AAA, American Accounting Association. Dalam penerapan standar audit sektor publik itu sendiri ditentukan oleh suatu badan yang tidak terlepas dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Karakteristik audit sektor publik. Jadi dapat kita lihat karakteristik dari perbedaan antara audit sektor publik dengan auditing privat. Yang pertama dalam pelaksanaan audit. Audit sektor privat itu memiliki kantor pelaksanaan auditnya di kantor akuntan publik KAP. Sedangkan pelaksanaan audit pada audit sektor publik itu di lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga pemerintah audit. Selanjutnya, objek dari audit. Objek dari audit pada sektor privat yaitu perusahaan atau entitas swasta. Sedangkan objek audit pada audit sektor publik memiliki banyak objek yaitu entitas, program kegiatan, fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan, serta tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, standar audit yang digunakan dalam audit sektor privat yaitu SPAA, SPAP, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik. Sedangkan standar yang digunakan oleh audit sektor publik yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, SPKN, yang dikeluarkan oleh BPK. Selanjutnya, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang dilakukan oleh audit sektor publik itu dia tidak terlalu dominan dalam audit. Sedangkan audit sektor publik dominan karena kegiatan sektor publik itu sungguh dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan organisasi, tujuan dari sektor publik itu bertujuan non-profit, yaitu lembaga organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Terus sumber pendanaannya yaitu dari pajak retribusi, obligasi pemerintah, BUMN, BUMD, dan penjualan aset negara lainnya. Terus struktur organisasi ini birokrasi, kaku, dan hierarkis. Karakteristik anggaran yang dimiliki oleh sektor publik yaitu keterbukaan dan publik. Sistem akuntansinya cash accounting. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sektor publik yaitu neraca, aliran kas, dan laporan realisasi anggaran, serta catatan atas laporan keuangan. Serta standar yang dipakai, standar akuntansi yang dipakai pada akuntan sektor audit sektor publik yaitu pernyataan standar akuntansi. Akuntansi pemerintah. Selanjutnya auditor, yaitu auditor sektor publik. Standar audit yang digunakan yaitu standar pemeriksaan akuntansi sektor publik. Selanjutnya, tujuan dari audit sektor publik. Jadi, audit sektor publik ini bertujuan untuk memeriksa hasil dari pelaporan
Apakah pelaporan yang dibuat oleh pemerintah itu sesuai dengan kejadian yang real atau kejadian yang memang terjadi, serta apakah pemerintahan itu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tujuan dari audit sektor publik. Yang pertama, mengelola sumber daya publik dan menggunakan kekuasaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Yang kedua, program yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil yang akan diinginkan. Yang ketiga, pelayanan publik dilakukan secara terbuka, efektif, efisien, dan ekonomis, serta penuh dengan keadilan. Selanjutnya, jenis-jenis audit sektor publik. Jenis-jenis audit sektor publik itu ada 3. Yang pertama, audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu audit keuangan. Audit keuangan ini merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material yang sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia. Audit keuangan ini adalah audit yang menjamin bahwa semua sistem akuntansi dan pengendalian keuangannya berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi dengan dicatat dengan benar. Yang kedua yaitu audit kinerja. Audit kinerja ini memfokuskan pada tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang telah diaudit. Audit kinerja ini merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, serta efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan. Yang ketiga yaitu audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu ini merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, yang tujuannya untuk memberikan simpulan atas hal yang telah diaudit. Audit dengan tujuan tertentu ini bersifat eksaminasi atau review. Selanjutnya, perbedaan antara audit keuangan dengan audit kinerja. Perbedaan pertama dilihat dari objeknya. Objek audit keuangan yaitu laporan keuangan, sedangkan objek dari audit kinerja yaitu organisasi, program, dan aktivitas. Yang kedua, dilihat dari sifatnya. Sifat audit keuangan yaitu kualitatif atau keuangan, sedangkan audit kinerja bersifat kualitatif. Ketiga, dilihat dari indikatornya. Audit keuangan tidak menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja. Sedangkan audit kinerja membutuhkan indikator, standar, dan target kinerja. Yang keempat, dilihat dari pengujiannya. Audit keuangan menguji laporan keuangan, sedangkan audit kinerja menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Perbedaan kelima dilihat dari waktunya. Audit keuangan itu dilakukan pada akhir periode, sedangkan audit kinerja itu bisa dilakukan kapan saja atau bisa dilakukan sewaktu-waktu. Selanjutnya, standar audit sektor publik. Di Indonesia, standar audit sektor publik adalah standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Apa saja standar audit sektor publik? Standar audit sektor publik yang pertama yaitu standar umum, yang kedua standar pelaksanaan audit kinerja, yang ketiga standar pelaporan audit kinerja. Standar umum, pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaannya. Kemudian dalam melaksanakan pemeriksaannya, auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya. Selanjutnya, standar pelaksanaan dari audit kinerja. Standar pelaksanaannya yaitu pekerja harus direncanakan secara memadai. Kemudian stafnya harus disupervisi dengan baik. Kemudian bukti yang cukup dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan yang direkomendasikan oleh pemeriksaan dari audit kinerja. Standar pelaporan dari audit kinerja. Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengomunikasikan setiap hasil pemeriksaannya. Laporan itu harus mencakup pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, tujuan lingkup dan metodologi pemeriksaan, hasil pemeriksaan berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi. Dan laporan hasil pemeriksaannya itu harus tepat, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan seringkas mungkin. Laporan hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada lembaga perwakilan entitas yang diaudit, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diaudit tersebut.